Tuhan hadir untuk membawa sukacita. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya fanatisme itu seringkali menaburkan kebencian atas adanya perbedaan. Jadi yang namanya fanatisme seringkali itu yang ditaburkan adalah kebencian atas adanya perbedaan. Tidak ada kebenaran atau kebaikan apapun dari luar kalau tidak sesuai dengan pandangan atau kelompok mereka. Satu-satunya dan hanya satu yang benar yang dapat diterima adalah pandangan mereka sendiri dan diri mereka sendiri. Di luar itu salah. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, sebuah komunitas di masyarakat Yahudi pada abad pertama, di mana mereka sangat ketat dan sangat kuat dalam memelihara tradisi dan ajaran-ajaran Taurat Musa. Hukum Taurat mereka pegang teguh. Dan Yesus berhadapan dengan orang-orang ini yang selalu meributkan soal aturan. Selalu itu. Anda bisa baca dalam kitab suci. Baik persoalan ibadat maupun persoalan kehidupan sehari-hari. Selalu meributkan itu ketika juga berhadapan dengan Tuhan Yesus. Hukum Taurat harus dilaksanakan tanpa kehilangan titik dan komanya juga. Kalau mau ekstrimnya kita bisa melihat begitu. Kalau tidak sesuai dianggap sesat. Itu orang Farisi. Ya. Mereka berpikir mereka satu-satunya penjaga tradisi itu. Mereka satu-satunya merasa bahwa mereka lah yang memahami itu. Maka di luar apa yang mereka pahami salah.
Nah, mereka menuntut orang lain melaksanakan apa yang mereka laksanakan. Mereka meminta itu. Mereka menilai seseorang dari ukuran mereka semata. Juga dalam hal peribadatan. Kalau tidak sejalan dengan mereka, dengan cara mereka, dengan cara pandang mereka, mereka menganggap orang-orang sesat. Nah, refleksinya begini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rasa-rasanya sikap semacam ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk yang namanya adanya kebinekaan atau perbedaan. Sikap itu kalau dikembangkan fanatisme yang tidak baik, lalu bisa merusak tatanan kebersamaan dalam perbedaan cara pandang orang. Tidak ada ruang untuk berdiskusi, berdialog. Nah, dan pandangan ini tidak pernah boleh dibiarkan. Juga di bumi Indonesia ini. Bahkan jangankan di bumi Indonesia ini, dalam tubuh gereja juga sama. Tidak pernah bisa boleh dibiarkan pandangan ini. Nah, dalam kehidupan gereja juga kadang-kadang sama. Ada orang yang merasa paling benar, paling tahu tentang hal peribadatan, tentang hal aturan-aturan dalam keuskupan misalnya. Dan dia yang paling berhak, yang paling tahu. Dan yang paling berhak mengatakan ini boleh, itu tidak boleh, ini benar, itu salah. Ini sangat berbahaya. Karena lalu orang menjalankan itu dengan penuh ketakutan. Padahal misalnya peribadatan adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. Orang bebas secara pribadi berjumpa dengan Tuhan dengan caranya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semoga dengan ini kita semua belajar. Kalau kita jatuh pada situasi itu, semoga kita mau bertobat. Karena fanatisme buta akan membuat segalanya menjadi rusak. Tatanan yang indah, kebersamaan, perbedaan, cara pandang yang berbeda adalah sesuatu yang memperkaya satu sama lain, yang meneguhkan, yang menguatkan. Tidak boleh kita hanya berpikir satu saja. Semua dengan cara pandang yang berbeda dalam kebersamaan untuk mencari yang bijak, untuk mencari mana yang baik buat semua. Sehingga misalnya dalam peribadatan, orang sungguh berjumpa dengan Tuhan dengan hati yang gembira, bukan dengan ketakutan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Nah, semoga kita semakin mampu menjadi orang beriman yang juga mampu memahami bahwa Tuhan hadir untuk membawa sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.